Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2. Hayo, siapa yang masih ingat tentang pengertian ide pokok? Kelas 5 kemarin kalian sudah membahas ya tentang ide pokok. Nah, apa sih pengertian dari ide pokok? Ide pokok merupakan inti dari sebuah paragraf. Untuk dapat memahami suatu paragraf, diperlukan kecermatan dalam menangkap ide pokok. Kehidupan manusia sangat bergantung pada keberadaan hewan dan tumbuhan sebagai sumber pangan. Meskipun hewan dan tumbuhan berkembang biak, tetapi mereka bisa menjadi langka loh. Banyak faktor yang menyebabkan kelangkaannya. Nah, di sini ada beberapa penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan dari muka bumi ini. Yang pertama, ada daya regenerasi yang rendah, campur tangan manusia, bencana alam besar, dan didesak populasi lain yang kuat. Lalu, bagaimanakah cara hewan dan tumbuhan untuk melindungi diri? Tuhan telah memberikan kemampuan melindungi diri pada setiap makhluk hidup ciptaannya. Selain kemampuan berkembang biak, kemampuan melindungi diri adalah cara makhluk hidup mempertahankan hidup dari kepunahan. Nah, di sini ada beberapa contoh tumbuhan dan hewan melindungi diri secara alami. Contohnya tumbuhan bambu melindungi diri dari musuhnya menggunakan rambut-rambut halus yang menempel pada tubuhnya. Nah, kalian pernah melihat pohon bambu? Nah, di situ terdapat rambut-rambut halus. Kalau kalian pegang, nah kalian akan menempel, rambut-rambut itu akan menempel di tangan kalian dan kalian pasti akan merasakan yang namanya gatal. Selain tumbuhan, ada juga hewan yang melindungi diri secara alami seperti kura-kura, memiliki tempurung yang keras. Tempurung itulah yang digunakan sebagai pelindung diri dari musuhnya. Oke, selain hewan dan tumbuhan yang berada di negara ASEAN, di antara negara-negara ASEAN yang memiliki geografis yang sama, maka ditemukannya persamaan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, untuk ASEAN, beranggotaan negara-negara di Asia Tenggara terdiri dari Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Mungkin ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Dalam kondisi kehidupan politik, ada beberapa perbandingan antara negara Indonesia dan Malaysia. Contohnya, dari bentuk pemerintahan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, sedangkan Malaysia menganut sistem pemerintahan parlementer. Dua negara ini tergabung dalam ASEAN yang terletak di Asia Tenggara. Hewan langka yang hanya ada di Indonesia yaitu ada orang hutan, komodo, harimau Sumatera, badak bercula 1, burung cendrawasih, dan anoa. Menyayangi hewan dan memperlakukannya sebagai sahabat merupakan penerapan nilai sila-sila dari Pancasila. Salah satu cara menunjukkan sikap menyayangi hewan adalah dengan membuat patung tanah liat bertema hewan. Kamu bisa menggunakan bahan pewarna patung tanah liat seperti cat poster, cat akrilik, cat tembok, atau cat air. Oke, cukup sampai di sini ya materi hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan juga bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.